Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang pengendalian dan sistem informasi akuntansi. Untuk itu, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Liza Oktaviani Sipahutar dengan NIM 196220111115 beserta rekan saya Yulita Mila Indriani Simamora. Untuk itu langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengapa ancaman terhadap sistem informasi akuntansi meningkat. Alasannya adalah yang pertama, informasi tersedia untuk sejumlah pekerja tidak pernah ada. Yang kedua, informasi pada jaringan komputer distribusi sulit dikendalikan. Dan yang ketiga, pelanggan serta pemasok memiliki akses ke sistem dan data satu sama lain. Lalu pengertian pengendalian internal. Pengendalian internal atau internal control adalah proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan memadai bahwa tujuan pengendalian berikut telah dicapai. Kemudian, pengendalian internal menjalankan 3 fungsi penting sebagai berikut. Pengendalian preventif atau preventive control, yaitu mencegah masalah sebelum timbul. Yang kedua, pengendalian detektif, detective control, yaitu menemukan masalah yang tidak terelakkan. Kemudian, pengendalian korelatif atau correlative control, yaitu mengidentifikasi dan memperbaiki masalah serta memperbaiki dan memulihkannya dari kesalahan yang dihasilkan. Lalu selanjutnya adalah kerangka pengendalian. Kerangka pengendalian terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kerangka COVID, yang kedua kerangka pengendalian internal COSO, yang ketiga kerangka manajemen resiko perusahaan COSO, dan yang keempat kerangka manajemen resiko perusahaan versus kerangka pengendalian internal. Prinsip-prinsip dalam kerangka COVID yaitu yang pertama memenuhi keperluan pemangku kepentingan, yang kedua mencakup perusahaan dari ujung ke ujung, yang ketiga mengajukan sebuah kerangka terintegrasi dan tunggal, yang keempat memungkinkan pendekatan holistik, dan kelima pemisahan tata kelola dari manajemen. Lalu kita ke kerangka manajemen resiko perusahaan COSO. Manajemen resiko perusahaan atau Enterprise Risk Management adalah proses yang digunakan oleh Dewan Direksi dan Manajemen untuk mengatur strategi, mengidentifikasi kejadian yang mungkin memengaruhi entitas, menilai dan mengelola risiko, serta menyediakan jaminan memadai bahwa perusahaan mencapai tujuan dan sasarannya. Lalu selanjutnya adalah lingkungan internal. Sebuah lingkungan internal mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, filosofi manajemen, gaya pengoperasian, dan selera risiko. Yang kedua, komitmen terhadap integritas, nilai-nilai etis, dan kompetensi. Yang ketiga, pengawasan pengendalian internal oleh Dewan Direksi. Yang keempat, struktur organisasi. Yang kelima, metode penetapan wewenang dan tanggung jawab. Keenam, standar-standar sumber daya manusia yang menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten. Dan yang ketujuh, pengaruh eksternal. Lalu selanjutnya adalah penetapan tujuan. Yang pertama tujuan strategis atau strategic objektif. Merupakan sasaran tingkat tinggi yang disejajarkan dengan misi perusahaan, mendukungnya, serta menciptakan nilai pemegang saham. Yang kedua, tujuan operasi atau operation objective, yaitu berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan, menentukan cara mengalokasikan sumber daya. Yang ketiga, tujuan pelaporan atau reporting objektif, yaitu membantu memastikan ketelitian, kelengkapan, dan keterandalan laporan perusahaan, lalu kemudian meningkatkan pembuatan keputusan dan mengawasi aktivitas serta kinerja perusahaan. Dan yang keempat, tujuan kepatuhan atau compliance objektif, yaitu membantu perusahaan mematuhi seluruh hukum dan peraturan yang berlaku. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Yulita Mila Indriani Simamora. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, Liza Oktaviani Sipahutar. Tapi terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Yulita Mila Indriani Simamora dengan NIM 1962201109. Materi selanjutnya ialah
Penilaian risiko dan respon risiko. Penilaian risiko dan respon risiko terbagi atas 5, yakni memperkirakan kemungkinan dan dampak, mengidentifikasi pengendalian, memperkirakan biaya dan manfaat, menentukan efektivitas biaya atau manfaat, mengimplementasikan pengendalian atau penerimaan, pembagian atau menghindari risiko. Selanjutnya, prosedur pengendalian. Prosedur pengendalian terbagi atas 7, yaitu yang pertama, otorisasi transaksi dan aktivitas yang layak. Yang kedua, pemisahan tugas. Yang ketiga, pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi. Yang keempat, mengubah pengendalian manajemen. Yang kelima, mendesain dan menggunakan dokumen serta catatan. Yang keenam, pengamanan aset, catatan, dan data. Yang ketujuh, pengecekan kinerja yang independen. Materi selanjutnya ialah informasi dan komunikasi. Sistem informasi dan komunikasi haruslah memperoleh dan mempertukarkan informasi yang dibutuhkan untuk mengatur, mengelola, dan mengendalikan operasi perusahaan. Tujuan utama dari sistem informasi akuntansi adalah untuk mengumpulkan, mencatat, memproses, menyimpan, meringkas, dan mengomunikasikan informasi mengenai sebuah organisasi. 3 prinsip dalam informasi dan komunikasi. Yang pertama, mendapatkan atau menghasilkan informasi yang relevan dan berkualitas tinggi untuk mendukung pengendalian internal. Yang kedua, mengkomunikasikan sistem secara internal, termasuk tujuan dan tanggung jawab yang diperlakukan untuk mendukung komponen-komponen lain dari pengendalian internal. Yang ketiga, mengkomunikasikan hal-hal pengendalian internal yang relevan kepada pihak-pihak eksternal. Selanjutnya yaitu pengawasan. Metode-metode utama dalam pengawasan kinerja terbagi atas yang pertama, menjalankan pengawasan yang efektif. Yang kedua, implementasi pengawasan yang efektif. Yang ketiga, menggunakan sistem akuntansi pertanggungjawaban. Yang keempat, mengawasi aktivitas sistem. Yang kelima, melacak perangkat lunak dan perangkat bergerak yang dibeli. Yang keenam, menjalankan audit berkala. Yang ketujuh, mempekerjakan petugas keamanan komputer dan Chief Compliance Officer. Yang kedelapan, menyewa spesialis forensik. Yang kesembilan, memasang perangkat lunak deteksi penipuan. Dan yang kesepuluh, mengimplementasikan hotline penipuan. Baiklah, sekian materi dari kelompok kami. Terima kasih.